perspektif baru bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Monica Ayu, sebagai host Anda yang akan menemani selama 30 menit ke depan untuk berbincang-bincang mengenai berbagai isu yang pastinya penting untuk kita ketahui bersama. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah negara yang pastinya sudah sangat familiar, sedang menjadi perbincangan juga di beberapa media massa. Dan tamu yang akan saya undang kali ini adalah seseorang yang sudah sangat familiar dan mengikuti. Beliau juga pernah tinggal dan melanjutkan studi di Amerika Serikat. Langsung saja saya akan menyambut yang sudah hadir bersama dengan kita, Profesor Wimar Witular. Halo, Profesor. Halo, Monik dan kawan-kawan. Kabarnya bagaimana hari ini, Prof? Baik-baik saja. Kali ini kita akan berbincang mengenai hari-hari menentukan di Amerika Serikat. Nah, saya akan langsung menanyakan, mengapa Prof. Wimar bilang hari-hari menentukan di Amerika, Prof? Unjuk rasa rakyat di Amerika setelah meninggalnya George Floyd akibat tindakan bengis dari seorang polisi yang sekarang mantan polisi di Minneapolis. Dan sebagai akibat dari itu muncul unjuk rasa di satu kota ke kota lain. Sekarang kalau mau disebut banyak sekali, soalnya tidak ada satu kota besar di satu negara bagian pun yang luput dari tindakan unjuk rasa ini. Dan juga diiringi perasaan tidak senang kepada presiden dan polisi yang sekarang. Untuk Amerika, ini merupakan peristiwa yang bersejarah ketiga dalam abad ini. Yang pertama itu 1918, waktu muncul wabah Spanish flu Spanyol. Kemudian tahun 68, ketika ada unjuk rasa yang besar sekali, akibat pembunuhan Martin Luther King, pembunuhan Robert Kennedy, dan pengunduran diri Lyndon Johnson dari pencalonan presiden. Sekarang peristiwa ini ada unsur pandeminya dan unsur politiknya dan terutama unsur pemberdayaan rakyat. Jadi Amerika boleh dibilang berada di titik persimpangan kemana dia akan berkembang selanjutnya. Karena 12 hari demonstrasi itu belum berakhir. Itulah tidak berlebih kalau saya mengikuti komentator lain mengatakan bahwa ini adalah 12 hari paling menentukan untuk Amerika. Baik, semisal pada 12 hari yang paling menentukan ini yang WW bilang, apakah skenario terburuk dari krisis yang sedang terjadi saat ini? Mungkin ada hubungan dengan polisi atau apapun. Kalau polisi sudah ada satu kota yaitu Minneapolis yang sedang merumuskan pembubaran polisi yang sekarang. Jadi mencabut pendanaannya. Itu sudah keputusan dari Dewan Kotanya. Yang lain sedang mempertimbangkannya. Yang jelas wibawa polisi itu sangat turun. Kemudian kalau mau dikatakan apa yang terburuk, juga pertanyaan yang sama bisa berbentuk apa yang terbaik. Karena yang buruk untuk satu pihak itu baik untuk lain pihak. Sekarang ini adalah saat yang bisa sangat baik untuk pemberdayaan kaum minoritas, terutama orang kulit hitam. Orang yang tadinya tertindas terus, setelah 400 tahun baru sekarang itu bisa bangkit kembali. Berani menyatakan pendapatnya, dan juga diturut oleh jenderal-jenderal, oleh senator-senator, senator Partai Republik juga ikut mendukung gerakan ini. Dan puluhan wali kota, gubernur, yang ternyata banyak sekali orang kulit hitam dan juga perempuan. Bahkan sekarang calon terkuat untuk wakil presiden
itu adalah seorang wanita wali kota Atlanta, ya, kantor pusat CNN. Itu namanya Keisha Lance Bottoms, umur 50, dinamis, dan bicara sangat bagus. Jadi yang orang sorot bukan negatifnya tapi positifnya. Menurut saya ini Amerika bisa masuk ke dalam zaman yang mengobati keterpurukannya selama Donald Trump. Tadi Wewe bilang momen ini justru malah dapat berdampak baik pada beberapa sektor. Mungkin Wewe dapat melanjutkan kembali pergerakan masyarakat yang mulai memperjuangkan hak-hak kulit hitam yang juga ternyata banyak dan tersebar di seluruh Amerika ya, We? Dalam 12 hari ya, itu mulai dari unjuk rasa di Minnesota, kemudian disusul oleh New York dan Los Angeles. Tapi sekarang sudah ada di kota lain. Kalau yang dimaksud sejarah pergerakan hak sipil di Amerika, itu sudah mulai puluhan tahun sebelumnya. Bahkan kemenangan yang besar itu tercapai di tahun 68 dengan ditandatangannya undang-undang hak sipil dan undang-undang pemilu oleh Presiden Lyndon Johnson. Walaupun dia turun sesudahnya karena tanggung jawab terhadap perang Vietnam. Jadi perjuangan hak sipil di Amerika itu mengalami naik turun, lebih banyak naiknya dari turunnya. Turunnya itu misalnya akibat penembakan Martin Luther King, penembakan Robert Kennedy. Tapi kalau naiknya sih, orang yang tadinya tidak bisa naik bus yang sama, sekarang sudah boleh, tidak bisa masuk sekolah yang sama, sekarang bisa. Jadi ingat bahwa pada tahun 40, orang tuh nggak bisa di satu restoran itu campur hitam dan putih. Ya. Sekarang mah nggak ada masalah. Jadi sudah sangat maju. Tapi yang tidak maju adalah kekejaman polisi terhadap orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam itu cenderung cepat dihukum kalau dicurigai bersalah, dihukum dengan kekerasan. Ada belasan orang yang meninggal. Tapi juga sering orang yang tidak bersalah juga dihukum juga. Seperti George Floyd ini, menurut Donald Trump sih itu sebetulnya barangkali tidak perlu menyalahkan polisi, karena polisi itu barangkali mau membalikan badannya, bukan mau nginjak. Nah itu omong kosong, jadi makin orang tidak percaya pada presiden yang mencari akal gitu. Jadi kemajuan-kemajuan itu datang satu persatu, tapi sekarang ada gelombang kemajuan besar. Dengan dibubarkannya satu kantor polisi di Minnesota, di Minneapolis, itu besar sekali artinya. Oke, nah George Floyd ini juga sudah menjadi lambang antirasisme di berbagai negara ya, We. Sudah tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan ada beberapa demo yang terjadi seperti di Brazil dan Inggris, demo terjadi di depan Kedutaan Besar Amerika. Nah, menurut Wewe, apa dampak dari krisis demo di Amerika Serikat ini terhadap citra Amerika di mata dunia? Citranya makin jatuh, tapi memang sebelumnya sudah mulai jatuh. Seakan-akan dijatuhkan oleh Presiden Trump sendiri. Jadi Amerika itu sudah bertindak bertindak tidak sopan lah terhadap anggota NATO, terhadap WHO, terhadap perdagangan itu ya, terhadap perjanjian Paris. Jadi banyak sekali afiliasi internasional Amerika yang disangkal gitu oleh Amerika. Jadi orang sudah mencari kepemimpinan baru, tapi susah kan. Amerika tuh bagaimanapun sangat kuat dan orang nggak mau lari ke Cina karena itu ceritanya lain. Tapi di dunia orang bebas sih, orang merdeka, barangkali sekarang Angela Merkel yang lebih muncul sebagai pemimpin daripada Trump.
Nah, dengan adanya peristiwa ini, respect orang bisa kembali kepada Amerika. Nah, bagus juga kalau orang Indonesia mulai mempelajari karena Amerika itu sangat beda dengan Cina. Sebagai orang asing itu tidak semua orang asing itu sama. Dulu Amerika tuh cukup baik sebagai orang asing, bantuan luar negerinya lancar melalui USAID, penelitiannya bagus. Selama Trump ini satu persatu ditinggalkan itu komitmen luar negerinya. Tapi sekarang mungkin muncul lagi. Terutama kemarin ada mantan Menteri Luar Negeri, mantan jenderal dan orang hitam, yaitu Colin Powell, yang mengatakan belum pernah nih ada presiden yang begini tidak menghormati Departemen Luar Negeri seperti Trump. Sebenarnya dari berbagai rangkaian kejadian yang ada di Amerika ya, mungkin mengapa sih orang Indonesia ini perlu mengetahui atau mengapa bahasan Amerika ini menjadi menarik dan penting? Karena saya termasuk orang yang mengikuti monolog WW dan juga beberapa kali WW mengisi di webinar soal Amerika. Iya, mengapa perlu? Ya perlu untuk orang yang tidak mau jadi orang bodoh. Ya. Kalau orang memilih untuk jadi orang bodoh, ya nggak perlu diperhatikan berita mengenai Amerika. Karena nggak ada hubungannya dengan kejadian di sini. Hubungan langsung tidak ada. Hubungan tidak langsung ada gitu. Hubungan langsung tidak ada. Orang bisa saja buta terhadap Amerika dan lebih perhatikan Timur Tengah, Cina. Tapi sebetulnya Amerika bukan Donald Trump-nya. Amerika itu masih merupakan kekuatan geopolitik nomor satu di dunia. Mungkin rangkaian kejadian yang terjadi di Amerika Serikat ini sedikit banyak membawa dampak, tadi sudah kita bahas. Namun apakah implikasinya terhadap pemilu yang akan berlangsung pada November 2020 mendatang, Gue? Baik, jadi memang betul akan ada pilpres di Amerika pada tanggal 3 November tahun ini dan akan ada pelantikan presiden baru pada bulan Januari. Itu sangat besar artinya kalau Trump itu terpilih atau tidak terpilih. Kalau Trump terpilih lagi ya sudahlah, kemerosotan Amerika akan berlanjut terus, orang asing susah masuk dan kerjasama internasional terhenti, juga bantuan asing. Juga USAID dan sebagainya itu bisa bubar itu kalau Trump sekali lagi muncul. Tapi kalau yang menang itu Biden, maka Amerika yang kita kenal dari sejak zaman Obama dan sebelumnya, itu bisa bangkit lagi. Dan sekarang ini, Trump ini akibat kejadian-kejadian sejak mulai COVID, sudah merosot dukungannya itu dari mulai di atas 50%, sekarang menjadi 38%. Dan Biden sekarang di atas 50%. Jadi kalau bisa dimanfaatkan momentumnya, kemungkinan Biden untuk menang itu besar. Tapi orang berpikir apa yang terjadi kalau Trump kalah, jangan-jangan dia cari macam-macam alasan. Ya udah itu sih jadi tontonan aja nanti. Tapi sekarang yang penting keputusan politik sudah diambil, yang kemarin luput dimenangkan oleh Hillary Clinton. Sekarang kalau orang sudah belajar untuk memilih, karena salah satu alasan Hillary Clinton kalah adalah pemilihnya itu malas turun karena tidak semangat. Sekarang orang tahu kalau orang malas turun, bahkan kalau pemilih Trump sih selalu rajin turun. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan yang sama. Posisi Biden sekarang relatif terhadap Trump itu lebih baik dari posisi Hillary Clinton pada bulan yang sama. Kalau misalnya balik lagi ke pemilu Amerika Serikat dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh WW, apakah dengan hal-hal yang terjadi sekarang dapat membuat Trump itu tidak
naik sebagai calon presiden, mungkinkah Partai Republik mencalonkan nama yang lain selain Trump, We? Itu tidak pernah tidak berani diharapkan. Tapi itu yang paling bagus bagi Partai Republik sendiri juga. Soalnya kalau dia terus-terusan dukung Trump, ingat sampai sekarang secara resmi Partai Republik belum melepaskan Trump. Makanya bisa hancur partainya. Jadi lebih bijaksana kalau dia majukan calon lain. Sebab banyak orang-orang yang berhak maju yang ada di Partai Republik. Sekarang pimpinan Partai Republik aja mau milih Biden, kan? Seperti Colin Powell, George Bush itu tidak mau dukung Trump. Tapi perlu keberanian yang besar. Kita tahu politik itu tempat orang yang paling berkuasa, paling tidak berani. Jadi paling lihat kiri kanan. Kalau kejadian itu terjadi, itu pasti dalam bentuk seperti tanah longsor gitu ya. Dukungannya kurang satu-satu dan wah itu akan sangat radikal dan sangat jelek untuk Trump. Setelah kita melihat semuanya nih, We, mungkin apakah Wewe bisa sharing apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil dari krisis yang sekarang sedang terjadi di Amerika Serikat? Pelajaran yang utama saya kira kita ini harus menghargai resources yang ada pada bangsa kita. Jadi kalau kita banyak orang pinter, ya mohon diperhatikan jangan orang pinter, jangan mengacu pada orang bodoh gitu. Kalau kita punya sejarah politik yang bagus, mohon digunakan sejarah politik, jangan ikut sejarah politik yang murahan. Jadi pelajaran utama adalah hargailah demokrasi kita. Karena demokrasi kita adalah demokrasi yang besar ya. Pemilunya terbesar, penduduknya banyak begitu. Itu yang kita bisa pelajari supaya kita memang istilahnya bisa memanfaatkan. Jangan negaranya kuat, tapi yang berperan untuk kadrun. Itu kan jadi sangat disesalkan.